abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat umur sampai dengan hari ini, dan diberi nikmat kita bisa silaturahim khususnya di Jakarta Timur. Tadi katanya Mbak Nita tadi, oh ini ada anggota baru ini, dibilang. Saking seringnya saya hadir, dibilang. Tapi kalau saya tiap hadir selalu ada soto ini ya. Jadi rupanya saya hadir jangan-jangan untuk ini sebenarnya. Karena saya setiap hadir ada soto, asumsi saya berarti tiap minggu tuh ada soto di sini. Ya, terima kasih pada ibu-ibu yang sudah nyiapin gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun kondisi hari ini kurang kondusif di luar, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua menyempatkan untuk hadir gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Dokter istri saya pamit tidak bisa hadir karena ada acara sama kolega-koleganya nih, dokter-dokter Yakes ke Bandung. Pagi-pagi berangkat, kumpulnya kok ya di TLT Gatsu gitu. Milihnya di Gatsu, Pak Ketua. Saya pagi ngecek tol kota kan masih merah semua, tutup. Ya, mulai dari Cawang sampai Tomang. Naik taksi dari rumah kok ya tuh sopir taksinya melihat perumpung buka, dia naik ke atas. Ternyata nggak bisa belok kanan. Jadi harus belok ke kiri, keluar Jatiwaringin, masuk Kalimalang, balik lagi ke sini, masuk ke Kasablanka. Jadi tahu gitu dari pagi udah Kasablanka gitu ya. Tapi alhamdulillah semua hadir, alhamdulillah. Ini Pak Joko nelpon saya pagi-pagi, Pak, dilanjut apa enggak ini katanya. Ya, kalau diumumkan juga nggak semua tahu, pasti ada yang hadir. Ya, diumumkan tidak jadi, pasti banyak yang nggak tahu juga, pasti sudah hadir. Jadi ya, alhamdulillah saya bilang apa seadanya yang hadir. Alhamdulillah bisa 75 orang lebih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua nih. Ya. Kompak Jakarta Timur. Ya, tadi saya buka dengan alhamdulillah kita masih diberi hidup sampai hari ini. Ya, dan kita melihat ada keonaran di luar sana sampai ada korban gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya mereka beramai-ramai itu takut mati apa enggak ya gitu. Kalau ibu ditanya pilih hidup atau pilih mati, pilih apa? Pilih hidup. Jawabannya sebenarnya ada, dan itu kodratnya manusia. Kalau tiba-tiba ada gempa sekarang, Bapak Ibu diam di tempat atau ngapain? Lari ya. Lari kemana? Ke lapangan ya. Kenapa kok lari ke lapangan? Kita tahu teorinya ya. Kalau ada gempa itu, orang Jepang itu kalau dalam gedung kan nggak lari ke lapangan, dia di bawah meja. Kalau ada di tempat terbuka, kita lari ke lapangan. Ada teorinya. Kenapa kok sampai ada teorinya? Karena sebetulnya kodratnya manusia itu nggak pengen mati. Karena bisa mati di sini, maka kita menyelamatkan diri. Refleks, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya pilih hidup atau pilih mati, pasti pilih hidup. Karena kodratnya kita begitu. Jangankan manusia, kucing kalau kita kasih api kira-kira diem apa lari? Lari dia, ya. Nah, kasih air lari. Tetangga saya ngasih naruh botol aqua itu di depan rumah jejer-jejer. Saya pikir kenapa ini kok ada aqua, mau disumbangin apa gimana gitu ya. Katanya kucing biar nggak ke rumah kita gitu ya. Jadi untuk informasi kita ternyata kucingnya tetap saja datang ke rumah.
Jadi kucing tuh nggak takut sama ginian, takutnya sama sapu lidi ya. Ya, jadi kita itu ditakdirkan untuk ingin terus hidup, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada nggak orang yang kepengen mati? Ada. Buktinya ada orang bunuh diri. Pernah kebayang nggak orang bunuh diri berapa orang setahun di dunia? 750.000 orang per tahun di dunia. Berarti di dunia ini sekitar 2.000 orang per hari orang bunuh diri. Ini statistik tahun 2021. Melawan kodrat, ya enggak? Kalau di ranking, kenapa orang bunuh diri? Nanti kita akan belajar dari sini untuk belajar hidup, gitu ya. Negara mana yang paling tinggi persentase bunuh dirinya? Ada yang menduga nggak? Jepang? Enggak. Ternyata Lesotho namanya. Ya, itu di Afrika. Di ranking 1 sampai 25 dia tertinggi. Penyebabnya apa sih Bu orang bunuh diri? Lesotho itu negara miskin apa negara kaya? Jangan-jangan namanya baru tahu sekarang ya. Berarti negara miskin ya, nggak pernah terdengar gitu ya. Kalau kita orang kaya kan kita tahu semua ya, Raffi Ahmad gitu. Kalau kita kan tidak kenal orang. Sama negara juga begitu gitu ya. Lesotho itu nggak pernah terdengar. Dia negara miskin di Afrika. Jadi apakah faktor ekonomi yang bikin orang bunuh diri? Bisa jadi. Tapi nomor 2 di dunia, runner up-nya Korea Selatan. Ya, Korea Selatan. Negara miskin nggak? Negara kaya. Berarti bukan selalu kemiskinan yang membuat orang bunuh diri. Buktinya kita biasa-biasa juga sampai hari ini masih hidup gitu ya. MP saya 935.000. Alhamdulillah masih diberi hidup gitu. Ya, jadi bukan hanya masalah ekonomi. Amerika, negara maju penguasa dunia, dia masuk dalam 25 besar jumlah bunuh diri terbanyak di dunia. Ya, jadi bisa ekonomi benar. Lesotho contohnya. Kemudian Korea. Kenapa Korea kok banyak yang bunuh diri? Bapak Ibu tahu nggak berapa umurnya yang bunuh diri ini terbanyak? Di atas 60? Terbanyak 15 sampai 29 tahun. Ya. Itu 60% lebih. Kenapa begitu? Ternyata Korea itu sistem pendidikannya sangat-sangat kompetitif. Anak-anak itu dituntut orang tuanya untuk sukses di pendidikan. Biayanya besar, dibayar. Waktunya, tidak ada anak Korea yang tidak les setelah sekolah. Satu hari rata-rata mereka belajar termasuk les itu 16 jam. Coba bayangkan, 16 jam. Kita waktu kerja aja pulang jam 5, pulang ke rumah ada teler gitu ya. Ini anak sekolah ini Bapak Ibu. Nah, yang tidak berhasil stres gitu kira-kira. Ya. Jadi faktor kedua kira-kira bukan ekonomi, tapi faktor stres. Stresnya apa kira-kira? Banyak penyebab stres, gitu ya, sampai orang menyalahi kodratnya. Nanti kita coba lihat. Jadi satu ekonomi, kedua stres. Indonesia di mana posisinya? Nah, ini dia, menarik. Negara itu ada 183. Negara yang terbaik rate-nya itu 10 terakhir juara paling bawah, juara baik tapi ini ya. Itu termasuk di sana Brunei. Ya, termasuk Brunei. Kita di posisi 171 dari 183, berarti 12 ya, 12 terbawah. Jadi alhamdulillah Indonesia ini termasuk hebat.
Dan yang lebih spesifik lagi kita nanti belajar, ternyata ranking 100 terbawah, disitulah letaknya negara-negara Islam. Ya, ada Arab Saudi, bukan Islam tapi mayoritas penduduknya Islam atau negara Islam. Ya, ada Arab Saudi di sana, Brunei, Malaysia, UEA. Ternyata Uni Emirat Arab itu termasuk yang hebat dalam konteks ini. Kemudian di sana ada Suriah, perang melulu, tapi ternyata rate bunuh dirinya rendah. Nah, kita perlu belajar dari situ Bapak Ibu. Bukan belajar untuk bunuh diri, bukan. Tapi belajar, kita ini dikodratkan untuk selalu berusaha hidup, mempertahankan hidup. Untuk apa? Itu dia. Ya. Mereka yang negara maju, rate-nya tinggi dalam bunuh diri, karena mayoritas Eropa. Ya, jadi yang tadi yang 25 besar itu Korea Selatan, Rusia, Belgia, Jepang, Perancis, Thailand, Amerika. Mereka bukan negara miskin. Nah, menurut penelitian, karena mereka ini salah memaknai hidup. Ya, sudah bertahan hidup dan diberi hidup oleh Yang Maha Kuasa, tapi salah memaknai hidup. Kebanyakan mereka agamanya di sana kalau nggak Katolik, Kristen, ya, sebagian besar. Tapi mereka ke gereja enggak. Jadi kebanyakan mereka ateis, mereka tidak percaya sama Tuhan. Sehingga menganggap hidup ini ya udah sekali hidup. Habis itu nggak ada cerita. Nah, Islam nggak seperti itu ngajarin kita, gitu kira-kira ya, bahwa hidup ini hanya mampir. Ada hadis Rasulullah, artinya kira-kira hidup ini seperti orang lagi perjalanan di padang pasir yang luas, dia mampir istirahat di bawah sebuah pohon. Kira-kira mampir di pohon itu lama atau enggak? Sebentar, ya. Jadi hidup ini hanya mampir sebentar. Ada hidup lagi yang kekal selamanya setelah ini. Kalau orang tidak percaya itu Bapak Ibu, ya tadi itu kepentok stres, selesai aja hidup saya. Habis ini nggak ada apa-apa gitu. Kalau orang Muslim yang baik, enggak. Kita diperintahkan untuk memaknai hidup. Mari kita cari hidup ini untuk apa kira-kira gitu. Nah, saya ikut mabit beberapa minggu yang lalu, bulan lah, 1 bulan lebih yang lalu, bicara ini juga, gitu ya. Dibilang sama ustadznya, hidup ini seperti orang ujian. Ujian waktunya 2 jam misalnya ini, ya. Kalau kita dulu sekolah, kira-kira begitu mulai dibunyikan belnya sama gurunya, tet, ya mulai, kita langsung ngebut buka dulu, lihat soal gitu ya, tulis nama gitu ya. Mana soalnya yang duluan dikerjakan, nyantai, merasa waktunya masih banyak. Tapi nanti begitu waktunya sudah mau habis, ini yang kita lakukan juga waktu kerja ya. Saya bilang sama teman-teman, termasuk saya juga, saya kalau dapat tugas dari dirut sama juga begitu ngerjainnya. Kita itu pinter di akhir-akhir gitu ya, suruh bikin PowerPoint presentasinya dirut gitu, waktunya seminggu, nggak pinter-pinter, nggak jadi-jadi PowerPointnya, kurang 2 jam baru jadi itu ya. Ilmunya nongol semua gitu, karena kepepet gitu ya. Nah, kita ini hidup sama Bapak Ibu. Kalau tadi ujian itu ada waktunya dan dipastikan waktunya. Kita ini
Waktunya nggak tahu. Sampai kapan ujiannya? Sudah dekat atau masih jauh? Nah, masih jauh ya. Santai kalau gitu. Nanti berdiri dari sini kita belum tentu masih ada gitu ya. Kalau kita lihat, ya alhamdulillah kumpulnya umurnya sama ini. Kalau kita ada yang anak SD di sini agak sulit. Ini umurnya sama semua. Coba kita lihat angkatan masuk kita Telkom, ya. Ada yang sudah ditinggal 20%? Ada yang lebih? Kalau Pak Riyadi saya yakin sudah lebih. Satu angkatannya. Ya. 20%. Saya sekitar 20% Bapak Ibu. Padahal saya baru 6 tahun pensiun itu. Ya. Ya, jadi kita itu diberi waktu, diberi kesempatan untuk hidup dan diberi kodrat mempertahankan hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apa kita untuk hidup itu? Dikasih modal nggak? Dikasih modal Bapak Ibu. Ya, modalnya apa? Kita itu ditakdirkan tidak main-main. Kita itu Al-Baqarah berapa ya? Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu diciptakan oleh Allah. Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia sebagai pemimpin di bumi. Jadi lahir ceprot kita itu pemimpin, ya. Malaikat menjawab, Qalu ya, malaikat ini kayak qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan merusak bumi, membuat masalah, ayat fikur dima, dan akan menumpahkan darah katanya. Ya, malaikat meragukan manusia ini. Dan memang kenyataannya manusia itu ya kecenderungan ada memang merusak gitu ya. Nah tapi Allah enggak. Kita ini enggak gratisan disebut khalifah. Kita diberi ilmu sama Allah SWT. Bahkan ilmunya lebih tinggi dari ilmu malaikat. Makanya ayat berikutnya malaikat ditanya, kamu mengetahui barang-barang ini enggak? Benda-benda ini enggak? Wa'alama Adama. Kemudian ditanya ke Adam. Adam diajari oleh Allah dan tahu. Jadi manusia lebih tahu daripada malaikat dalam konteks ini. Kita itu diberi akal, diberi emosi, diberi pilihan. Makhluk yang lain enggak. Kira-kira begitu. Tergantung kita sekarang. Sudah diberi hidup, kita mau ngapain nih? Itu kira-kira ya bahasanya. Kita mau ngapain nih? Dan tentu tidak gratis ya. Setelah dikasih modal, kita itu ya dicoba sama Allah. Tadi ujian tadi. Nah, untuk supaya tidak panjang lebar ini, saya langsung saja kepada intinya bahwa begitu kita dikasih modal Bapak Ibu sekalian, kita dijadikan khalifah, kita harus jadi khalifah dong. Kita harus melaksanakan tugas ini. Bagaimana jadi khalifah? Ini pertanyaannya. Sampai hidup hari ini kita sudah berusaha untuk menjadi pemimpin di bumi enggak? Kalau belum, mari kita mulai. Gitu ya. Nah, ada 3 pokok yang harus kita lakukan, yang harus kita introspeksi diri kita semua menjadi khalifah sesuai dengan tugasnya. Ya, tadi kita sudah tidak mengikuti arus negara-negara maju yang begitu mudah stres karena nggak percaya setelah ini ada apa. Bagi kita modal kita sudah ada.
kita ini diberi agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin, hidayah diberikan kepada kita semua sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin ya. Nah, buktinya sudah banyak. Negara Islam, kalau dari konteks bunuh diri tadi, kita leading. Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas kawan-kawan kita Muslim gitu ya. Nah, kita isi sekarang, ya sudah diberikan kenikmatan seperti ini, kita isi. Gampangannya semua hal yang kita lakukan di hidup ini dipandang dari 3 sudut. Hampir semua hal. Rumusnya ini Bapak Ibu sekalian. Mau bicarain apa aja 3 hal. Ya, 1 kita dikasih fisik. 2 kita dikasih pikiran, akal, otak. 3 dikasih hati. Bener ya? 3 ini selalu berjalan bersama. Kalau dulu masih aktif zaman Pak Arif Yahya, kita punya 4R gitu ya. Apa aja? Raga, rasio, rasa dan ruh ya. Fisik, rasio itu akal, rasa itu pikiran, kemudian hati, ruh itu hati. Nah, kita isi dengan itu semua. Kita diberi modal untuk fisik, antara lain panca indera dan badan. Kita diberi pendengaran. Al-Quran itu mengurutkan, kalau bicara panca indera itu, dari pendengaran, keduanya apa? Ucapan. Ketiga, mata. Kalau kita apalah ayatnya semua, sumun, bukmun, umyun. Sumun itu tuli, bukmun bisu, umyun buta. Jadi selalu Quran konsisten, urutannya begitu. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Bayi lahir yang duluan bekerja apanya? Matanya? Enggak. Telinga. Ya. Telinga itu indera paling penting. Kenapa Al-Quran turunnya voice, bukan tulisan? Ya, jadi jangan salah ya, banyak orang memutarbalikkan fakta ini, mengatakan sekarang zamannya video-video pendek ya, dia bilang Quran itu turun buku jebret gitu ya, kok bisa gitu? Enggak, Quran itu turunnya voice. Kita tanpa lihat video untuk dapat informasi, lebih penting mana gambarnya atau suaranya? Suara ya, gambar. Kalau gambar tuh kita nggak ngerti apa-apa tuh, ada suaranya baru ngerti informasinya. Orang sekarang pinter, suara kadang-kadang kita nggak sempat mendengarkan, lagi di rapat ini dengerin suara ganggu yang lain, maka videonya dikasih tulisan gitu ya. Teks itu apa sebetulnya? Pengganti suara sebetulnya. Ya, jadi suara nomor 1. Al-Quran turun dalam bentuk suara melalui malaikat Jibril dan dihafalkan dan diulang terus dari zamannya Rasulullah sampai hari ini. Ya. Ada di ceritanya kawan saya di Masjid Haram ya, ada orang tua, orang sepertinya orang Afghanistan gitu yang pakai udeng yang gede itu, sudah tua sekali, ngaji itu Qur'annya seperti ini nih, saking udah nggak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu sambil nangis terseduh-seduh, nggak selesai-selesai nangisnya, dari mulai ngaji sampai selesai, dipotong sholat, habis sholat ngaji lagi, nangis lagi. Penasaran ini kawan saya, ditanya ternyata nggak bisa bahasa Inggris, jadi nggak bisa komunikasi. Nah, tapi ada temennya sebelahnya, ditanya, tolong dong tanyain itu,
Kok sampai seperti itu penghayatannya katanya? Ngerti artinya mau enggak? Ditanya, enggak, dia bilang, aku nggak ngerti, aku nggak bisa bahasa Arab, aku nggak ngerti artinya. Tapi kok bisa nangis seperti itu? Bapak Ibu, apa yang dia bilang? Saya seperti mendengarkan suara Allah langsung ke saya. Inilah suara dari zamannya Rasulullah. Rasulullah dulu terima ya seperti ini. Jadi kalau ngaji nggak tahu artinya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kenapa dapat pahala? Karena itu menirukan kembali message yang dari awal yang tidak berubah sampai hari ini. Alhamdulillah kalau kemudian kita belajar bahasa Arab. Dibilang Quran itu mudah, betul, memang mudah. Ya saya ilmu sangat kemungkinan besar di bawahnya Bapak Ibu semua. Karena saya baru belajar itu setelah pensiun. Baru sempat belajar bahasa Arab, baru sempat ngapalin beberapa surat Quran gitu ya. Nah, tapi menemukan bahwa bahasa Arab itu mudah. Bukan bahasa Arab mudah, bahasa Arab sulit sebetulnya. Tapi bahasa Quran mudah. Beda ya, bahasa Quran mudah. Karena Quran itu kosakatanya hanya sekitar 200.000 kata. Bahasa Arab kosakatanya bisa 10 juta kata. Bahasa Quran itu diulang-ulang bahasanya dan dibentuk dari akar kata yang nggak banyak. Ya, kalau nanti sempat bahasa Arab belajar gitu, satu kata bisa berubah 14 macam. Kalau ketemu subjeknya dia laki, dia perempuan, mereka laki, mereka berubah. Itu banyak banget. Tapi sebenarnya katanya cuma satu, gitu ya. Nah kembali ke tadi, kita diberi indera pendengaran nih. Sudah seharusnya kita menunjukkan syukur kita diberi hidup hari ini itu kita dengarkan yang baik-baik saja. Jangan mendengarkan hal-hal yang nggak perlu, gitu ya. Sebelah kita ngajakin ngomongin si A gitu, ya nggak hari ini, nggak besok juga, maksudnya ntar besok mau lagi, enggak, ya. Kita gunakan telinga hanya untuk hal yang baik. Jangan mengerjakan hal yang sia-sia. Meninggalkan pekerjaan yang sia-sia, jaminannya itu surga. Kalau sempat ngecek Al-Mu'minun ayat 11 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayat 11 ya. Tidak hanya pendengaran termasuk perbuatan. Ya, jadi satu untuk mengisi hidup, memaknai hidup, modal yang diberikan Allah berupa panca indera ini, pendengaran, ucapan, mata, indera pengecap, semuanya mulai hari ini kita tidak mau untuk yang buruk. Dicek lagi, termasuk pengecapan, makan, ya. Makan nggak pakai disuruh, sekarang pasti sudah mulai atau sudah lama lah ya kita memilih-pilih gitu ya. Salah satu dari pengamalan ini Bapak Ibu sekalian, mensyukuri bahwa kita diberi umur, ya, mengucapkan yang baik-baik saja. Berbuat apa lagi? Sekarang ini tantangannya kita itu diberi informasi yang sangat mudah untuk diselewengkan informasinya. Sekarang kalau saya tanya ribut ini kenapa? Awalnya apa? Kalau tidak salah DPR ya, katanya pengumuman gaji naik, joget-joget, gitu ya, joget-joget. Kalau kira-kira ini pengumuman gaji naik itu pagi itu rapat resmi, semuanya diam mendengarkan Ibu Sri Mulyani ngomongin gaji naik. Udah selesai rapatnya, sorenya ada hiburan, mahasiswa nyanyi lagu daerah, mereka joget-joget. Kita marah nggak? Jangan-jangan yang terjadi begitu Bapak Ibu. Kemudian ada wakil presiden datang melengos gitu, ngeliat dirangkai jadi satu, jadilah cerita. Alangkah gampangnya kita modal kita ini untuk dijadikan jelek.
pendengaran kita jadi salah, penglihatan kita jadi salah, perbuatan kita jadi salah. Akhirnya ikut ke sana. Kita nggak tahu sebenarnya, benar nggak? Ibu tahu nggak sebenarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kira-kira tahu yang sebenarnya, kemudian kita kadung melakukan ikut rame-rame, menyesal nggak? Menyesal. Perkara gajinya ketinggian, ya kita mau apa? Mau bisa apa? Kita ya tinggal memberi masukan. Tapi kalau toh enggak, kita bisa apa? Kembali ke dalam diri kita sendiri, nanti kita ngenes gitu ya, ngenes sendiri gitu ya. Terus malah merusak fasilitas. Merusak fasilitas itu dibangun kembali. Dibangun pakai uangnya siapa, Bapak Ibu? Uangnya pajak kita juga gitu. Balik lagi ke kita akhirnya. Ya, jadi tidak melihat masalah yang sekarang, tapi tolong kembali lagi ke kita. Kalau itu nggak baik, nggak guna, disaring. Ini salah satu syukur kita dikasih hidup sampai hari ini. Kita dikasih mandat menjadi khalifah, kita dikasih modal kemampuan fisik, hati maupun pikiran. Ya, tidak hanya berlaku di fisik, panca indera dan perbuatan, termasuk berlaku untuk pikiran. Jangan biarkan pikiran kita dikotori hal-hal yang tidak perlu. Bagaimana caranya? Kuncinya sabar. Ya, kuncinya sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa sabar dan sholat jadi satu itu? Dijejeran sama Allah. Ada maksudnya Bapak Ibu. Ini masalah pikiran terkait dengan masalah hati. Ya. Sabar dan sholat. Sholat itu pernah suatu saat Rasulullah setelah selesai mengerjakan tugas beliau bersama sahabat untuk urusan-urusan beliau menjadi pemimpin, kemudian beliau bilang ke Bilal, sahabat Bilal, ya Bilal, arifna bis sholat, katanya. Arifna bis sholat, istirahatkanlah kita dengan sholat. Maksudnya sahabat Bilal diminta untuk adzan dan iqamah. Arifna bis sholat. Rihun itu jadi bahasa Indonesia rehat, menjadi istirahat bahasa Arab. Semua kata bahasa Arab yang ditambahin sin sama ta, S dan T, rehat ditambahin S sama T, istirahat, itu artinya mencari, ditambahin arti mencari. Rehat tadi rihun artinya, atau rohun, roh wawu sama kha, ruh, menjadi kata ruh di kita. Jadi istirahat artinya mencari ruh. Kita bekerja, kita terkontaminasi segala macam, sibuk. Ruh kita itu pergi dari kita. Ruh itu suci, yang ditiupkan Allah pada saat di rahim itu ruh. Dia pergi Bapak Ibu. Maka perlu dicari. Rasulullah bilang, istirahatkan kami dengan sholat, ya Bilal. Sholat itu mencari ruh lagi, supaya datang lagi dan menjadi sabar. Kira-kira message-nya begitu. Kita sholat bukannya ruhnya yang kembali, kita cari ruhnya, tapi yang kembali bukan ruh, yang kembalinya kunci dari ketinggalan. Mana hilang kunci ya, gitu ya. Tadi pikir habis dapat PR matematik, jawabannya ketemu waktu sholat. Maksudnya mencari ruh, tapi yang kembali jawaban matematik ya. Nah, inilah level kita lah, kita masih belajar, kita perbaiki sholat kita ya. Jadi kembali dari fisik kita pergunakan panca indera dengan yang baik-baik saja. Dari pikiran kita harus bersabar. Dari hati kita panggil ruh lagi untuk kita selalu syukur kepada Allah. Jadi rumusnya
seperti kita punya 4R, kembali lagi ke sana. Tapi semuanya dibuntut dengan semuanya lakukan hanya yang baik-baik saja, tinggalkan yang buruk. Sebagai salah satu rasa syukur kita diberi umur sampai hari ini. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah SWT, dapat petunjuk untuk mengisi kehidupan kita yang insya Allah tidak lama lagi, ya. Karena mati itu istilahnya di Quran bukan pakai baitun jauh, bukan pakai koribun dekat, tapi akrobu. Akrobu di bahasa Arab itu superlatif sama apa istilahnya kalau lebih itu. Kalau beautiful, more beautiful. Kalau paling dia most beautiful gitu ya. Nah, bahasa Arab akrobu itu bisa jadi paling dekat, bisa jadi lebih dekat. Tidak hanya dekat. Ya, maut itu akrobu. Mendekat atau lebih dekat atau paling dekat dengan kita. Makanya jangan terlena. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan petunjuknya untuk kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang hanya yang baik saja, dan ujung-ujungnya sesuai janjinya kita akan mendapatkan surga pada saat waktunya nanti. Dan kita semua dimatikan dalam husnul khotimah sebagai modal kita memasuki hari akhirat. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada yang tidak tepat. Keburu sotonya dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami memberikan penjelasan mereka semua. Maka kita sudah ambil